Dunia saat itu tenggelam dalam bayang-bayang kekuasaan yang kejam dan hati manusia yang membatu. Kekaisaran Roma mencengkeram tanah-tanah dengan tangan besi, dan rakyat hidup dalam ketakutan yang dipoles dengan ketenangan palsu. Para pemuka agama sibuk mempertahankan kekuasaan mereka, lebih mencintai aturan daripada kebenaran. Di tengah gelapnya zaman itu, suara-suara nabi dari masa lampau masih bergema samar, janji tentang seorang penyelamat yang akan datang. Orang-orang yang benar dan tulus menantikan dia dengan hati remuk. Mereka membaca gulungan kitab dan mendapati nubuat tentang seorang hamba yang menderita, namun akan ditinggikan, seorang raja yang datang bukan di atas kuda perang, melainkan dengan kelembutan. Tapi banyak yang keliru mengartikan tanda-tanda itu. Mereka ingin pembebas yang kuat, bukan Mesias yang lemah lembut. Mereka menanti seorang penakluk, bukan seorang yang mau disalib. Beberapa menolak nubuat itu sejak awal. Bagi mereka, berbicara tentang seorang Mesias hanya mengundang bahaya. Herodes, raja boneka yang haus kuasa, sangat peka terhadap isu apapun yang mengancam tahtanya. Ia memerintahkan pembunuhan anak-anak di Bethlehem begitu mendengar ramalan bahwa seorang raja Yahudi akan lahir. Dunia tidak hanya gelap, dunia takut akan terang yang dijanjikan itu. Namun, nubuatan tetap berjalan seperti aliran sungai yang tak bisa dibendung. Nabi Yesaya menulis tentang dia yang akan disebut, Immanuel, Allah menyertai kita. Nabi Mika menyebutkan nama kota kecil tempat kelahirannya, Bethlehem. Para malaikat pun bersiap, dan surga menahan napas. Terang sedang menuju dunia, tapi dunia tidak akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Yang menantikan kedatangannya bukanlah raja atau imam besar, melainkan para gembala miskin, orang majus dari jauh, dan seorang wanita muda yang bersedia percaya. Dalam senyapnya malam, janji itu mulai mengembun dalam rahim Maria, seorang gadis Nazaret yang tak memiliki nama besar, tapi memiliki iman besar. Janji itu kini hidup, bertumbuh dalam daging dan darah. Tetapi bahkan sejak dalam kandungan, Yesus sudah dibenci. Ketika Maria mengunjungi kota-kota lain, bisikan dan cemoohan mengikuti langkahnya. Seorang wanita hamil di luar nikah menjadi skandal di mata manusia, tapi dalam rahimnya, surga sendiri sedang berinkarnasi. Dunia tidak tahu siapa yang sedang ia bawa, dan mungkin, bahkan jika mereka tahu, mereka tetap akan menolak. Dan begitulah awal dari kisah Sang Mesias, janji yang lahir dalam kerendahan, ditaburkan di tanah yang keras. Ia belum muncul di hadapan umum, belum mengucapkan satu kata nubuat, belum menyembuhkan satu jiwa, namun bayangan penolakan sudah mengikutinya. Terang telah datang ke dunia, dan kegelapan sudah bersiap melawannya. Namun terang yang sejati tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan. Sekalipun ditolak, janji Allah tidak gagal. Namanya akan ditinggikan bukan karena ia diterima, tapi justru karena ia menanggung penolakan itu hingga akhir. Inilah kisah dari awal yang kelam menuju kemuliaan yang tak akan pernah pudar. Udara di Bethlehem malam itu dingin dan sunyi, tapi tidak tenang. Kota kecil itu penuh sesak oleh para pendatang yang datang untuk sensus. Penginapan penuh. Jalanan berdebu dan bising oleh suara manusia yang sibuk dengan urusan duniawi. Di tengah hiruk-pikuk itu, tidak ada ruang untuk seorang wanita muda yang sedang menahan rasa sakit menjelang persalinan. Tak satu pintu pun terbuka untuk Maria dan Yusuf. Tidak ada yang tahu, atau mungkin peduli, bahwa Sang Juru Selamat sedang mencari tempat untuk lahir. Akhirnya, sebuah kandang hewan menjadi tempat yang bersedia menerimanya. Di sana, di antara bau jerami dan suara binatang, Yesus dilahirkan. Ia tidak mengenakan mahkota emas, tapi dibungkus kain lampin. Palungan menjadi buayan pertamanya. Terang dunia, lahir dalam tempat yang hina, dan dunia bahkan tidak melirik ke arahnya. Sementara para malaikat menyanyikan pujian di langit, manusia di bumi sibuk dengan urusan mereka sendiri. Tetapi tidak semua telinga tuli terhadap surga. Para gembala di padang, orang-orang rendahan yang dianggap tak penting, mendengar kabar itu lebih dulu. Mereka datang dengan tergesa, membawa kekaguman yang sederhana. Di sisi lain, para majus dari timur mengikuti bintang, datang berbulan-bulan kemudian dengan persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Mereka menyembahnya, meskipun dunia tidak mengenalinya. Dari awal, Yesus dicintai oleh yang sederhana dan asing, tapi diabaikan oleh yang seharusnya mengerti. Namun di balik kelahiran yang penuh mujizat ini, bayangan maut mulai menjalar. Raja Herodes yang ketakutan atas ramalan tentang Raja Yahudi yang baru lahir, mengeluarkan perintah keji, semua bayi laki-laki di Bethlehem harus dibunuh. Tangisan ibu-ibu menggema di kota itu.
Darah anak-anak tak berdosa membasahi tanah tempat Raja Damai baru saja lahir. Tapi Yesus lolos, dibawa oleh orang tuanya ke Mesir, menjadi pengungsi di negeri asing. Sejak bayi, ia sudah menjadi target kebencian. Bertahun-tahun kemudian, ketika keluarganya kembali ke tanah asal, mereka memilih tinggal di Nazaret, sebuah kota kecil yang terkenal buruk reputasinya. Bahkan di antara sesama Yahudi, Nazaret dihina. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Tanya orang-orang. Anak kecil bernama Yesus tumbuh dalam bayang-bayang hinaan tempat asalnya. Tidak ada hormat, tidak ada kekaguman, hanya desas-desus dan keraguan. Ketika Yesus mulai tumbuh dan menunjukkan kebijaksanaan yang melampaui usianya, orang-orang justru merasa terganggu. Mereka berkata, bukankah dia anak tukang kayu? Dari mana dia belajar seperti itu? Hati mereka tertutup oleh prasangka. Mereka lebih rela percaya bahwa dia salah, daripada mengakui bahwa Allah sedang berbicara melaluinya. Bahkan keluarganya sendiri pun sempat meragukannya, menganggapnya sudah tidak waras. Penolakan menjadi sahabat yang tidak diundang dalam hidup Yesus. Ia tidak mencarinya, tapi penolakan selalu datang. Ia hanya membawa kabar baik, tapi dunia lebih suka kebohongan yang menenangkan. Ia datang dengan kasih, tapi kasihnya dianggap ancaman. Semakin terang dia bersinar, semakin banyak bayangan yang muncul untuk menyerangnya. Tapi dari awal, Yesus tidak datang untuk dihormati manusia. Ia datang untuk menjalankan kehendak Bapa. Ia lahir bukan untuk dielu-elukan, tapi untuk mati demi yang menolaknya. Penolakan bukan kegagalan baginya, itu adalah bagian dari rencana penebusan. Dan justru karena dunia menolaknya, kasihnya menjadi semakin dalam, semakin murni, dan tak dapat dihentikan. Dari palungan hingga salib, ia tahu, namanya akan ditinggikan, tapi hanya setelah ia lebih dulu dijatuhkan. Yesus tumbuh di kota kecil Nazaret, sebuah tempat yang dipandang rendah oleh banyak orang. Ia tidak dibesarkan di pusat agama Yerusalem, tidak pula diasuh oleh para imam besar. Ia hidup dalam rumah sederhana, bekerja bersama ayahnya sebagai tukang kayu. Tangannya mengukir kayu, bukan memegang tongkat kerajaan. Tapi di dalam dirinya, mengalir hikmat dan kuasa yang tidak bisa diajarkan oleh manusia. Pada usia 12 tahun, Yesus mengejutkan para ahli Taurat di Bait Allah. Mereka heran melihat pemahamannya akan kitab suci, dan caranya bertanya seolah-olah ia lebih tahu daripada mereka. Tapi ketika kembali ke rumah, dia kembali hidup sebagai orang biasa. Ia menunggu waktunya, hidup dalam ketaatan, dan tetap tersembunyi dari sorotan dunia. Mesias, namun belum dikenal. Saat waktunya tiba, Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Ketika ia naik dari air, langit terbuka dan suara dari surga terdengar, "Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan." Roh Kudus turun seperti burung merpati. Tapi bahkan pengakuan dari surga pun tidak cukup untuk membuat dunia percaya. Suara Allah terdengar, namun banyak yang memilih untuk menutup telinga mereka. Setelah baptisan, Yesus tidak langsung menuju panggung besar. Ia dibawa Roh ke padang gurun, bukan untuk dielu-elukan, melainkan untuk dicobai. Di sana, iblis sendiri datang untuk mencobainya, menawarkan kemuliaan dunia jika ia mau menyimpang dari kehendak Bapa. Tapi Yesus menang. Ia tidak mengejar popularitas, melainkan ketaatan. Ketika Yesus mulai mengajar di sinagoga di Nazaret, penduduk kotanya awalnya kagum. Tapi kekaguman itu cepat berubah menjadi kemarahan. Mereka bertanya, "Bukankah ini anak Yusuf? Siapa dia?" Hingga berbicara seolah-olah dia utusan Allah. Hati yang dipenuhi iri dan prasangka menolak melihat kemuliaan yang ada di depan mata. Mereka bahkan berusaha melemparnya dari tebing. Kota asalnya sendiri menolaknya. Yesus tidak membalas penolakan itu dengan amarah, melainkan dengan diam dan keberanian untuk melangkah pergi. Ia tahu bahwa seorang nabi tidak dihormati di tempat asalnya. Tapi penolakan itu bukan akhir, melainkan awal dari pelayanan yang lebih besar. Ia mulai berjalan dari desa ke desa, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat, dan memberitakan kerajaan Allah. Tapi bersama mukjizat datang pula tuduhan. Para pemuka agama mulai mencurigainya. Mereka berkata, ia mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Mereka melihat mukjizatnya, tapi menolak untuk percaya pada hatinya. Mereka merasa terancam karena ajarannya menelanjangi kemunafikan mereka. Kasihnya menjadi cermin yang menunjukkan kegelapan mereka. Dan seperti yang selalu terjadi, ketika terang datang, bayangan pun berusaha memadamkannya.
Namun suara dari surga tak bisa dibungkam oleh suara manusia. Meski dunia berkata, "Siapa engkau?" Surga telah menjawab, "Inilah anakku." Dan meskipun ia hanyalah anak tukang kayu di mata manusia, ia adalah firman yang hidup di mata surga. Dunia melihat rendah, tapi Bapa melihat tinggi. Dan pada akhirnya, penolakan dari manusia hanya membuat rencana Allah semakin nyala. Di sepanjang Galilea dan Yudea, nama Yesus mulai menyebar seperti api yang menjalar di padang kering. Tapi bukan karena ia mengiklankan dirinya, melainkan karena kuasanya berbicara sendiri. Seorang buta melihat, seorang lumpuh berjalan, dan seorang yang kerasukan dibebaskan. Orang-orang berkumpul dari desa-desa terjauh hanya untuk mendengar satu kalimat dari mulutnya. Mereka berkata, "Belum pernah ada orang yang berkata seperti dia." Namun tidak semua hati bersuka. Di balik kerumunan yang memuji, para ahli Taurat dan orang Farisi mulai menyempitkan mata mereka. Mereka menyaksikan mukjizat demi mukjizat, namun hati mereka tetap dingin. Mereka mulai bertanya dalam hati, dengan kuasa siapa ia melakukan ini? Mereka tidak bisa menyangkal mukjizatnya, jadi mereka mencoba mengaburkan maknanya, menuduh bahwa kuasanya berasal dari iblis. Suatu hari, Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan dan bisu. Orang itu mulai berbicara dan orang banyak tercengang. Tapi para pemuka agama berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Bilzebul, penghulu setan. Tuduhan itu tajam, bukan hanya merendahkannya, tetapi menghujat roh yang bekerja melaluinya. Namun Yesus menanggapi dengan tenang, kerajaan yang terpecah tidak dapat bertahan. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah telah datang kepadamu. Mereka tidak bisa menang berdebat dengan hikmatnya, jadi mereka mulai mengincar kelemahan-kelemahan yang tidak penting. Mereka mempermasalahkan ketika Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, meskipun jelas orang itu menderita. Mereka mengutamakan hukum, tapi mengabaikan kasih. Mereka menuding, murid-muridnya makan tanpa membasuh tangan sesuai tradisi. Bagi mereka, ritual lebih penting dari belas kasih. Namun Yesus tidak tunduk pada tekanan mereka. Ia menyebut mereka, kuburan yang dilabur putih, indah di luar, tetapi penuh kematian di dalam. Kata-katanya menembus kedok religius mereka, dan mereka semakin marah. Makin banyak orang mengikutinya, makin besar rasa iri dan takut yang tumbuh di hati mereka. Mereka tidak bisa menyangkal kuasanya, tapi juga tidak mau tunduk padanya. Bahkan di antara rakyat biasa, ada benih-benih keraguan. Ada yang datang karena ingin melihat pertunjukan, bukan karena haus akan kebenaran. Ada yang menunggu Mesias yang membawa pedang, bukan yang mengajar mengampuni. Ketika Yesus berbicara tentang menyangkal diri, mengasihi musuh, dan memikul salib, banyak dari mereka mulai menjauh. Terang yang sejati tidak selalu menarik bagi hati yang gelap. Tapi Yesus tidak mengejar popularitas. Ia tetap berjalan, tetap mengasihi, tetap menyembuhkan. Ia memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air, dan menenangkan badai. Namun di balik setiap mukjizat, bayangan salib semakin dekat. Ia tahu, banyak dari mereka yang bersorak, "Hosana," hari ini, akan berteriak, "Salibkan dia," esok hari. Mukjizatnya adalah tanda cinta, bukan pamer kekuasaan. Tapi dunia lebih mudah percaya pada kekuatan yang menindas daripada kasih yang merendah. Dunia ingin diselamatkan, tapi tidak mau tunduk pada Sang Juru Selamat. Dan Yesus, meskipun dicurigai, difitnah, dan ditolak, tetap berjalan menuju salib. Karena ia tahu, jalan ke kemuliaan selalu melalui lembah penolakan. Yesus tidak hanya ditolak oleh orang banyak dan pemimpin agama. Penolakan yang paling menyakitkan datang dari lingkaran terdekatnya, mereka yang makan bersamanya, berjalan bersamanya, dan menyaksikan kuasanya dari dekat. Ia memilih 12 murid, bukan karena mereka sempurna, tetapi karena ia mengasihi mereka. Namun kasihnya tidak menjamin bahwa semua akan setia. Di antara 12 murid itu, ada satu bernama Yudas Iskariot. Ia tidak pernah tampak mencolok. Ia berjalan bersama mereka, tertawa dalam perjamuan, bahkan dipercayakan sebagai pemegang kas. Tapi diam-diam, hatinya mulai mengeras. Entah karena kecewa bahwa Yesus tidak menjadi Mesias politis yang ia harapkan, atau karena cinta uang yang perlahan menguasai nuraninya, ia membuka pintu bagi kegelapan. Yesus tahu sejak awal siapa Yudas. Tapi ia tetap membasuh kakinya. Ia tetap memanggilnya sahabat. Malam terakhir sebelum penyaliban, ketika Yesus duduk makan bersama murid-muridnya, ia berkata, "Salah satu dari kalian akan mengkhianati aku."
Suasana hening. Mereka bertanya satu sama lain, "Bukan aku, bukan." Tapi Yudas tahu jawabannya. Dan Yesus juga tahu. Ketika Yudas bangkit dari meja dan pergi ke dalam gelap malam itu, rencana pengkhianatan mulai berjalan. Ia menemui para imam kepala dan menjual gurunya hanya dengan 30 keping perak, harga seorang budak. Dunia selalu menilai kasih terlalu murah. Dan kasih Yesus, yang tidak bisa dibeli, justru dijual oleh orang yang menerimanya. Namun bukan hanya Yudas yang jatuh. Petrus, murid terdekatnya, yang pernah berkata, "Aku akan mati bersamamu," ternyata menyangkalnya 3 kali dalam satu malam. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, semua murid melarikan diri. Ia sendirian menghadapi pengadilan, sendirian memikul kutuk, sendirian, meskipun ia tidak pernah berjalan untuk dirinya sendiri. Yesus tahu semua ini. Ia tidak kaget, tapi itu tidak membuatnya dingin. Dalam setiap pengkhianatan dan penyangkalan, kasihnya tetap tidak berubah. Ia memanggil Yudas dengan panggilan, "Sahabat," bahkan saat dicium untuk dikhianati. Ia memandang Petrus dengan kasih bahkan setelah sanggahan terdengar. Lukanya tidak membatalkan pengampunannya. Bagi dunia, pengkhianatan adalah alasan untuk membalas. Tapi bagi Yesus, pengkhianatan adalah kesempatan untuk menyatakan kasih yang tidak tergantung balasan. Ia tidak mati sebagai korban dari rencana manusia, tetapi sebagai penebus yang memilih jalan penderitaan. Bahkan dalam kehancuran pertemanan, ia tetap mencintai. Dan justru dalam luka yang terdalam, dikhianati oleh sahabat, kasih Yesus bersinar paling terang. Ia menunjukkan bahwa kemuliaan tidak datang dari dihormati, tetapi dari tetap mengasihi saat ditolak. Namanya tidak ditinggikan karena manusia setia, tetapi karena ia sendiri tetap setia hingga akhir. Malam itu di Taman Getsemani, Yesus berdoa dengan tetesan darah. Ia tahu, gelap sedang mendekat. Ketika obor-obor dan senjata tajam datang bersama pasukan imam, Yesus tidak melarikan diri. Ia maju, menyerahkan diri, meski tahu bahwa pengadilan ini bukan tentang keadilan, tetapi tentang kebencian yang sedang mencari saluran. Ia dibawa ke hadapan Mahkamah Agama Yahudi, dipimpin oleh Imam Besar Kayafas. Tuduhan mereka tidak konsisten, para saksi saling bertabrakan. Tapi mereka tidak mencari kebenaran, mereka mencari alasan untuk membunuh. Akhirnya, ketika Yesus menyatakan siapa dirinya, mereka menuduhnya menghujat. Mereka menyobek jubah, bukan karena duka, tapi karena hasrat membungkamnya. Dari rumah imam, ia digiring ke hadapan Pilatus, gubernur Romawi. Orang Yahudi tidak memiliki kuasa untuk menghukum mati, jadi mereka butuh Romawi. Tuduhannya diubah, bukan lagi penghujatan, tapi pemberontakan. Mereka menyebutnya raja orang Yahudi, bukan untuk menghormati, tapi untuk menjebaknya sebagai ancaman politik. Pilatus menginterogasinya. Ia melihat Yesus bukan seperti penjahat, tapi seperti domba. "Aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini," katanya kepada para pemimpin Yahudi. Tapi kerumunan yang digerakkan oleh hasutan pemuka agama mulai berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Pilatus tahu Yesus tidak bersalah, tapi ia takut kehilangan kendali atas massa. Dalam upaya untuk membebaskan Yesus, Pilatus menawarkan pilihan, membebaskan Yesus atau Barabas, seorang pembunuh. Dunia dihadapkan pada pilihan antara hidup dan kematian, kebenaran dan kekerasan. Tapi hati manusia sudah membeku. Mereka memilih Barabas, dan Yesus, yang menyembuhkan, yang mengajar tentang kasih, diserahkan untuk disalibkan. Yesus dicambuk, disiksa, dipermalukan. Tentara Romawi memakaikannya mahkota duri, meludahi wajahnya, dan mengejeknya sebagai raja. Ia ditampar, dipukul, dan dijadikan bahan tertawaan. Dunia sedang menyalibkan kemuliaan, namun tidak sadar bahwa itulah saat penggenapan janji terbesar terjadi. Yang berdosa dibebaskan, dan yang kudus dihukum. Yang jahat dielu-elukan, dan yang benar dijatuhkan. Tapi Yesus tidak membuka mulutnya untuk membela diri. Ia tidak memanggil bala tentara surga, meskipun ia bisa. Ia diam, karena kasih tidak mencari pembenaran untuk diri, melainkan keselamatan bagi yang membenci. Dalam pengadilan dunia, Yesus dinyatakan bersalah. Tapi dalam pengadilan surga, ia tetap tak bercela. Dunia membuangnya, tapi surga mengukuhkannya. Dan hari itu, tanpa disadari, salib mulai disiapkan, bukan sebagai tanda kehinaan, tapi sebagai takhta kasih yang akan mengangkat namanya melampaui segala nama. Pagi itu, langit belum gelap,
tapi dunia sudah gelap oleh kebencian. Yesus memikul salibnya keluar dari kota Yerusalem, melewati jalan yang disebut Via Dolorosa, jalan penderitaan. Tubuhnya sudah lemah karena cambukan, darahnya menetes di tanah yang tak menyadari sedang diinjak oleh Sang Pencipta sendiri. Di antara ejekan dan tatapan dingin, hanya sedikit yang menangis untuknya. Bukit Golgota menanti. Di sana, Yesus dibaringkan di atas kayu. Paku ditembuskan ke tangan dan kakinya. Tiang salib ditegakkan di antara dua penjahat. Ia, yang tidak pernah berbuat dosa, tergantung di tempat yang paling hina. Tentara membagi pakaiannya dengan undian, dan para pemimpin agama berdiri sambil mengejek, "Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Tapi Yesus tidak turun. Ia tinggal di sana, bukan karena paku menahannya, tetapi karena kasih mengikatnya. Dari salib, ia tidak mengutuk, melainkan mengampuni, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dunia mencacinya, tapi ia tetap mencintai. Bahkan kepada penjahat di sebelahnya, ia berkata, "Hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus." Langit perlahan menggelap di tengah hari, seolah alam turut berduka. 3 jam lamanya, Yesus tergantung antara langit dan bumi, antara keilahian dan kemanusiaan. Ia haus, tapi tidak diberi air kehidupan. Ia sendirian, bahkan Bapanya tampak diam. Dan di saat itu, Yesus berseru, "Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Jeritan itu bukan sekadar penderitaan fisik, tapi beban dosa seluruh dunia yang ditanggungnya. Ia tidak hanya menanggung salib, ia menanggung hukuman yang seharusnya ditimpakan pada kita. Dia, yang suci, menjadi dosa agar manusia berdosa bisa disucikan. Salib, yang mestinya tanda kutuk, berubah menjadi simbol kasih yang tak terhingga. Akhirnya, Yesus berseru, "Sudah selesai." Dan menyerahkan nyawanya. Ia tidak mati karena dikalahkan, tetapi karena ia menyerahkan hidupnya. Tirai bait Allah terbelah dua dari atas ke bawah, tanda bahwa penghalang antara Allah dan manusia telah disingkirkan. Bahkan seorang perwira Romawi yang menyaksikan kematiannya berseru, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Dunia berpikir mereka telah mengakhiri cerita. Para pemimpin agama merasa lega. Para muridnya tercerai-berai dalam ketakutan. Sebuah batu besar digulingkan menutup kuburnya, disegel dan dijaga tentara. Dunia berpikir salib adalah akhir. Tapi mereka tidak tahu, salib bukan penutup, melainkan pintu pembuka. Yang tergantung di kayu itu adalah raja yang sebentar lagi akan bangkit. Dan meskipun namanya dicemooh, diludahi, dan disalibkan, nama itu tidak pernah padam. Bahkan dalam kematiannya, Yesus ditinggikan. Salib menjadi mercusuar kasih yang tak dapat dipadamkan. Dunia menolaknya, tetapi surga menerimanya. Dan dari bukit Golgota, bergema suara yang akan mengguncang segala bangsa, kasih telah menang. Hari itu, bumi terasa sunyi. Tubuh Yesus telah dikuburkan tergesa menjelang Sabat. Sebuah batu besar menutup liang kubur, dan penjaga-penjaga Romawi diletakkan untuk memastikan tidak ada yang mencuri tubuhnya. Para pemimpin agama akhirnya bisa bernapas lega, mereka pikir semuanya telah selesai. Mereka lupa, kasih tidak bisa dikubur. Terang tidak bisa dipadamkan oleh gelap. Namun, pada hari ketiga, sesuatu yang tidak terbayangkan terjadi. Saat fajar menyingsing, gempa mengguncang tanah. Malaikat turun dari langit, menggulingkan batu kubur, dan duduk di atasnya. Para penjaga menjadi seperti orang mati, ketakutan membekukan mereka. Kubur kosong. Tubuh Yesus tidak ada di sana, bukan karena dicuri, tapi karena ia telah bangkit. Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain datang dengan rempah-rempah. Mereka ingin mengurapi tubuhnya, tapi justru mendapati kubur terbuka dan malaikat berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya." Air mata duka mereka berubah menjadi air mata haru. Harapan telah hidup kembali. Yesus mulai menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ia berjalan bersama 2 orang di jalan ke Emmaus, makan bersama mereka, dan membuka pikiran mereka akan kitab suci. Ia menampakkan diri di ruang tertutup, menunjukkan tangan dan lambungnya. Ketakutan berubah menjadi sukacita, keraguan berubah menjadi keyakinan. Ia yang mati, kini hidup. Kebangkitannya bukan sekadar mukjizat, itu adalah deklarasi ilahi bahwa kasih lebih kuat dari kebencian, terang lebih kuat dari gelap, dan hidup lebih kuat dari maut.
Dunia membencinya, menyalibkannya, dan menguburkannya. Tapi surga membangkitkannya, dan tidak ada benteng manusia atau batu seberat apapun yang bisa menghalangi rencana kekal. Orang Farisi bisa membungkam suaranya, tapi tidak bisa membungkam dampaknya. Roma bisa menyalibkan tubuhnya, tapi tidak bisa menghancurkan kerajaannya. Nama Yesus, yang dicemooh dan diludahi, kini disembah oleh miliaran orang di seluruh bumi. Namanya menembus sejarah, melampaui bangsa, melintasi waktu. Kebangkitan itu menjadi inti iman. Jika salib menunjukkan kasih-Nya, maka kubur kosong menyatakan kuasa-Nya. Ia bukan hanya guru moral atau nabi yang mati demi keyakinan, Ia adalah Tuhan yang mengalahkan maut. Dan karena Ia hidup, siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mereka membencinya, tetapi namanya tetap tinggi. Mereka menolaknya, tetapi kasih-Nya tidak pernah gagal. Dan dari kubur yang kosong itu, dunia tahu, kebencian tidak pernah menang atas kasih. Yesus tidak hanya hidup kembali, Ia hidup selamanya. Dan namanya tetap ditinggikan di atas segala nama. Setelah kebangkitannya, Yesus tidak segera naik ke surga. Ia tinggal bersama para murid selama 40 hari, mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Ia makan bersama mereka, menunjukkan lukanya, dan menguatkan hati mereka. Tapi kemudian, di atas bukit di dekat Betania, Ia naik ke surga, disaksikan mata mereka, sambil berjanji, "Aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman." Para murid yang dulu gemetar dan bersembunyi, kini menjadi pemberani. Mereka tidak lagi takut pada kematian, sebab mereka telah melihat Tuhan mengalahkan maut. Mereka mulai bersaksi, mengabarkan bahwa Yesus yang telah disalibkan itu telah bangkit dan hidup. Dari Yerusalem, namanya mulai tersebar ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Namun dunia belum berubah. Seperti gurunya, para murid pun dibenci. Petrus dan Yohanes dipenjara, Stefanus dirajam batu, Paulus dianiaya dan dipenjara di berbagai kota. Tapi justru dalam penganiayaan itu, nama Yesus semakin bergema. Semakin ditekan, semakin mereka berseru, "Tidak ada nama lain di bawah langit yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan." Kaisar mencoba membungkam mereka, tetapi tidak berhasil. Salib yang tadinya simbol kehinaan, kini menjadi lambang harapan. Nama Yesus, yang pernah dipaku di atas salib, kini terpahat di hati jutaan orang. Dari mulut ke mulut, dari rumah ke rumah, dari bangsa ke bangsa, nama itu terus diucapkan. Bukan karena dipaksakan, tapi karena dihidupi. Sepanjang sejarah, banyak yang mencoba menghapus namanya. Buku dibakar, gereja dihancurkan, pengikutnya dibunuh. Namun namanya tetap bertahan. Ia tidak membutuhkan istana atau tahta duniawi. Kerajaannya tidak datang dengan pedang, tetapi dengan kasih. Dan kasih, meskipun sering ditolak, selalu menemukan jalan untuk menang. Raja-raja datang dan pergi, kekaisaran bangkit dan runtuh. Tapi Yesus, yang tidak menulis buku, tidak membangun tentara, dan tidak menguasai wilayah, tetap menjadi nama yang paling banyak disebut, paling banyak disembah, paling banyak diimani. Namanya melampaui sekat budaya, bahasa, dan waktu. Orang membencinya karena ia mengganggu zona nyaman. Ia tidak membawa kompromi, tetapi kebenaran. Ia tidak memihak kekuasaan, tapi kaum lemah. Tapi justru itulah sebab namanya tetap tinggi. Karena dalam dunia yang penuh manipulasi, nama Yesus menjadi suara yang tetap lurus, tetap jernih, dan tetap hidup. Dan hingga hari ini, dari lorong gelap penjara sampai istana tinggi, dari desa kecil sampai pusat kota, nama itu tidak pernah pudar. Yesus mereka membencinya, mereka menolaknya, tapi kasih-Nya tetap menyala. Karena kasih sejati tidak mati. Dan nama yang dibenci manusia, tetap ditinggikan oleh surga. Sejarah mencatat banyak nama besar, pemimpin yang ditakuti, pemikir yang dikagumi, dan pahlawan yang dieluk-elukan. Tapi satu persatu, nama-nama itu memudar. Patung mereka hancur, buku mereka dilupakan, dan cerita mereka terkubur oleh zaman. Namun satu nama tetap bergema dari generasi ke generasi, Yesus, Anak Allah yang pernah dibenci dunia. Dari salib hina menuju tahta kemuliaan, Yesus menunjukkan jalan yang tidak biasa, jalan kasih dalam penderitaan, jalan kebenaran dalam penolakan, jalan kehidupan melalui kematian. Dunia mencoba menurunkannya, tetapi surga meninggikannya. Allah sendiri telah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama.
Kitab Filipi mencatatnya dengan jelas, supaya dalam nama Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini bukan sekadar harapan, tetapi kepastian surgawi. Pengakuan ini akan melampaui bangsa, agama, dan sejarah. Di hari terakhir, setiap mulut akan bersuara. Yang pernah menghina akan mengakui. Yang pernah mengejek akan bersujud. Yang pernah menyangkal akan melihat kemuliaan yang tak tertandingi. Bukan karena mereka dipaksa, tapi karena tidak ada lagi yang bisa disangkal, Yesus adalah Tuhan. Namanya bukan lagi sekadar sejarah, Ia adalah pusat kekekalan. Nama Yesus adalah penghiburan bagi yang hancur, pengharapan bagi yang terbuang, kekuatan bagi yang lemah, dan terang bagi yang berjalan dalam kegelapan. Ia tetap menjadi pelindung bagi yatim, pembela bagi tertindas, dan gembala bagi jiwa-jiwa yang haus akan kasih yang sejati. Dunia berubah, tetapi kasih dan kuasanya tidak tergoyahkan. Dan pada hari itu, segala luka akan sembuh. Segala air mata akan dihapus. Mereka yang bertahan dalam iman akan berseru, layaklah anak domba yang disembelih. Surga dan bumi akan bersatu dalam pujian. Salib tidak akan lagi jadi tanda penderitaan, tetapi tanda kemenangan. Dari tempat yang paling hina, muncullah nama yang paling mulia. Yesus, yang dibenci, yang ditolak, yang disalibkan, tidak dilupakan. Justru karena penolakan itulah kemuliaannya bersinar lebih terang. Dunia tidak berhasil memadamkan terangnya, malah menjadi panggung tempat cahayanya bersinar. Namanya tidak lahir dari kekuasaan dunia, tapi dari kasih yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Dan kini, namanya terus ditinggikan. Di hati mereka yang percaya, di bibir mereka yang bersaksi, di tengah dunia yang terus menolak, namanya tetap hidup. Sebab kasih tidak pernah gagal, dan nama itu Yesus akan selamanya menjadi